Hidup di kota besar itu seperti menjadi robot yang dipasangi baterai. Pagi berangkat saat matahari belum tinggi, pulang saat lampu jalanan sudah mengambil alih tugas matahari. Begitu terus. Senin sampai Jumat adalah perbudakan. Sabtu dan Minggu adalah pelarian semu di kedai kopi yang itu-itu saja. Di sebuah tongkrongan remang-remang di pinggiran Jakarta, asap rokok mengepul, menyatu dengan udara malam yang gerah. 5 orang pemuda duduk melingkar. Wajah mereka layu. "Gue muak," celetuk Raka. Pria 27 tahun itu mematikan rokoknya dengan kasar di asbak. Kerja tidur. Libur cuma habis buat bengong di sini. Kita butuh adrenalin. Kita butuh hidup. Hening sejenak. Dani, teman Raka yang paling pendiam dan belum pernah punya pengalaman alam, menatap Raka. "Maksud lo?" "Naik gunung," jawab Raka mantap. Matanya menyala. "Gunung Salak. Gue denger treknya gila. Cocok buat kita yang lagi mati rasa." Ide itu jatuh ke tengah meja seperti bom waktu. 3 teman lainnya, Bimo, Aji, dan Tejo, saling pandang dengan wajah pucat. "Lo gila, Kak?" potong Bimo, yang paling paham soal klinik. "Lihat kalender, minggu depan itu masuk bulan Suro, dan tanggal yang lo incar buat cuti, itu Selasa Kliwon. Di Salak itu tanggal hajatan mereka." "Alah, mitos," Raka tertawa meremehkan. "Gue udah cek, itu satu-satunya tanggal gue bisa cuti panjang. Lagian sekarang musim hujan, pasti sepi, gunung serasa milik pribadi." "Itu masalahnya, Raka," nada Bimo meninggi. "Musim hujan di Salak itu bukan cuma soal badai air, tapi badai mereka. Jalur air itu jalur lewatnya penunggu sana. Jangan cari penyakit." Perdebatan malam itu berakhir buntu. Bimo, Aji, dan Tejo menolak mentah-mentah. Bagi mereka, menantang Gunung Salak di tanggal keramat saat musim hujan sama saja menyetor nyawa. Namun rasa penasaran Dani justru terusik. Kepolosan seorang pemula membuatnya buta akan bahaya. "Gue ikut, Kak," kata Dani pelan. "Gue juga bosen hidup gini-gini aja." Dan malam itu, takdir mereka dikunci. 2 nyawa, 1 gunung angker, dan sebuah tanggal terlarang. Hari keberangkatan tiba. Langit Bogor tampak kelabu, seolah sedang berkabung. Hujan rintik-rintik tak berhenti sejak subuh, membuat tanah menjadi lumpur pekat. Raka dan Dani tiba di basecamp pendakian. Anehnya, basecamp itu sunyi senyap. Biasanya ada riuh rendah pendaki lain, tapi kali ini hanya ada suara gesekan daun bambu dan gonggongan anjing liar di kejauhan. Penjaga pos, seorang bapak tua bernama Pak Jajat, menatap mereka dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Yakin mau naik, Mas?" tanya Pak Jajat sambil menimbang buku registrasi. "Gunung lagi ramai, tapi bukan sama manusia." "Aman, Pak, kami cuma mau tektok kok, nggak lama," bohong Raka, padahal mereka berencana camping. Setelah mengurus izin yang terasa alot, mereka mulai melangkah. Hutan Gunung Salak menyambut mereka bukan dengan kesejukan, tapi dengan kelembapan yang mencekik. Pohon-pohon raksasa berdiri rapat, akar-akarnya yang besar mencuat keluar tanah seperti ular yang membeku. Baru 1 jam berjalan, Dani merasakan keanehan. "Kak," panggil Dani, napasnya tersengal-sengal. "Lo denger nggak?" Raka berhenti. "Denger apaan? Cuma suara hujan." "Suara gamelan," bisik Dani, wajahnya memucat. "Jauh, tapi jelas banget, kayak ada yang lagi nikahan." Raka menepuk bahu Dani. "Halusinasi lo aja itu, efek capek. Minum dulu." Mereka lanjut berjalan. Namun semakin tinggi mereka mendaki, kabut mulai turun. Kabut itu aneh, bukan putih susu, melainkan agak kekuningan dan berbau anyir, seperti bau bangkai tikus dicampur bau melati. Hujan berubah menjadi badai saat mereka mencapai ketinggian 1.500 mdpl. Jalur pendakian yang tadinya tanah padat, kini berubah menjadi sungai lumpur. Raka, yang merasa berpengalaman, mulai kehilangan orientasi. "Harusnya kita udah sampai pos 3, Dan."
gumam Raka, menyeka air hujan dari matanya. Ia melihat sekeliling. Pohon-pohon di sini tampak seragam, membingungkan. "Kak, pita penandanya hilang," suara Dani berdetar. "Dari tadi kita muter di pohon beringin yang bolong ini. Udah 3 kali kita lewatin pohon ini, Kak." Raka menoleh. Benar, pohon beringin besar dengan lubang di tengah batangnya itu kembali menyapa mereka. Jantung Raka berdegup kencang. Ia sadar mereka terkena sirap, ilusi hutan yang membuat pendaki berputar-putar. Hari mulai gelap, padahal jam tangan Raka baru menunjukkan pukul 3 sore. Kegelapan di Gunung Salak datang lebih cepat, seolah ditelan oleh kanopi hutan yang rapat. "Kita buka tenda di sini," perintah Raka, berusaha tetap tenang meski kakinya gemetar. Bahaya kalau maksa jalan. Mereka mendirikan tenda di sebuah tanah datar yang sempit, diapit 2 tebing curam. Keputusan yang fatal. Di Gunung Salak, tanah datar yang bersih dari semak belukar biasanya adalah pasar atau tempat berkumpulnya entitas lain. Malam itu, teror mulai. Saat Dani mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara langkah kaki mengelilingi tenda mereka. Srek, srek, srek. Langkah itu berat, seperti langkah prajurit yang memakai sepatu Lars. Bukan 1 orang, tapi puluhan. "Kak, bangun!" Dani mengguncang tubuh Raka. "Shh!" Raka meletakkan jari di bibir. Matanya melotot menatap dinding tenda. Di dinding tenda yang diterangi lampu senter dari dalam, terlihat bayangan-bayangan hitam yang lewat. Bayangan itu tinggi besar, membawa sesuatu yang panjang seperti tombak. Dan di antara suara hujan, terdengar suara riuh rendah seperti orang bertransaksi di pasar, namun menggunakan bahasa yang tidak mereka mengerti. Bahasa Jawa kuno yang mendesis. Pagi harinya, atau setidaknya apa yang mereka kira pagi, kabut masih tebal. Raka memutuskan untuk turun. "Kita batalin muncak, kita turun sekarang." Namun kompas Raka berputar gila. GPS mati total. Mereka berjalan mengikuti insting, menembus semak belukar berduri. Setelah berjam-jam berjalan, bukannya menemukan jalan turun, mereka justru sampai di sebuah lembah luas yang tersembunyi. Hujan tiba-tiba berhenti. Kabut tersibak sedikit, memperlihatkan pemandangan yang membuat darah mereka membeku. Di tengah lembah itu, berdiri sebuah pendopo megah yang terbuat dari kayu jati tua berukir emas. Di sekelilingnya, ratusan orang berpakaian adat kerajaan zaman dulu sedang duduk bersila menghadap ke satu arah. Di tengah pendopo, ada sesajen gunungan besar, dan bau anyir itu semakin menyengat. "Kak, itu manusia?" bisik Dani. Air matanya menetes tanpa sadar. Raka membekap mulut Dani. "Jangan bersuara, itu bukan manusia." Tiba-tiba suara gamelan meledak keras, memekakkan telinga. Dong, dong, dong. Semua sosok itu serentak menoleh ke arah Raka dan Dani. Wajah mereka rata, tanpa mata, tanpa hidung. Hanya ada mulut yang menyeringai lebar hingga ke telinga. Salah satu sosok yang paling besar mengenakan mahkota berdiri dan menunjuk ke arah mereka. Suaranya menggelegar seperti petir. "Tamu agung sudah datang. Siapkan jamuan." "Lari Dan, lari!" teriak Raka. Mereka berbalik dan berlari sekuat tenaga. Namun jalan yang mereka lewati tadi sudah hilang, berganti menjadi tebing batu yang curam. Mereka terpojok. Di depan mereka adalah jurang batu yang curam. Di belakang mereka pasukan makhluk tanpa wajah itu mulai bergerak mendekat, melayang, tidak menginjak tanah. "Kita mati, Kak! Kita mati!" Dani histeris, kakinya lemas. Makhluk-makhluk itu semakin dekat. Bau busuk bangkai menyeruak hebat. Raka melihat celah gua kecil di dinding tebing. Sempit, gelap, dan penuh akar. "Masuk situ, cepat!" Raka mendorong Dani masuk ke celah gua itu. Tangan-tangan pucat dari makhluk itu sempat menjambak tas Raka, menariknya ke belakang. Raka berteriak, meronta, melepaskan tasnya, dan merangkak masuk ke dalam gua menyusul Dani. Mereka meringkuk di dalam gua sempit itu, berpelukan seperti anak kecil. Di luar, suara teriakan, tawa mengerikan dan gamelan terdengar membahana, seolah ada pesta pora memperebutkan mangsa yang lepas. Raka dan Dani memejamkan mata, berdoa apa saja yang mereka ingat, berharap fajar segera datang. Mereka merasa tertidur di gua itu karena kelelahan yang amat sangat.
Rasanya hanya 1 malam mereka bersembunyi di sana. Ketika mereka terbangun, suasana sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin. Cahaya matahari masuk remang-remang ke mulut gua. Mereka merangkak keluar. Lembah mengerikan tadi sudah hilang. Pendopo megah itu lenyap. Yang ada hanyalah hutan lebat biasa. Namun, ada yang aneh. Baju mereka yang tadinya basah kuyup dan berlumpur, kini sudah kering kerontang dan lapuk. Bahkan robek-robek di banyak bagian. Kulit mereka terasa perih, dipenuhi goresan yang sudah mengering menjadi koreng. Tubuh mereka kurus kering, seolah lemak di tubuh mereka disedot habis. Kah, kita kenapa? Suara Dani parau, hampir tak terdengar. Mereka mencoba berjalan, tapi kaki mereka begitu lemah. Raka memapah Dani. Mereka berjalan tanpa arah, hanya mengikuti aliran air sungai kecil. Samar-samar, terdengar suara teriakan manusia. Kali ini suara manusia asli. "Pak, di sini Pak, ada jejak!" Itu suara Tim SAR. Raka mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Ia hanya bisa melambaikan tangan lemah. Beberapa orang berseragam oranye berlari ke arah mereka. Wajah orang-orang itu tampak kaget luar biasa, seolah melihat hantu. "Alhamdulillah, ketemu! 2 survivor ketemu di sektor 5!" teriak salah satu anggota SAR lewat handy-talkie. Dani dan Raka dievakuasi dengan tandu. Mereka diberi air minum sedikit demi sedikit. Di posko penyelamatan, suasana haru biru pecah. Keluarga Dani dan Raka menangis histeris, memeluk tubuh kurus mereka yang tinggal tulang berbalut kulit. Raka bingung melihat reaksi berlebihan itu. Ia menarik baju salah satu anggota SAR. "Mas, kami cuma tersesat 2 hari. Kenapa rame banget?" tanya Raka lemah. Anggota SAR itu menatap Raka dengan pandangan iba bercampur ngeri. Ia mendekatkan wajahnya. "Mas Raka," ucap anggota SAR itu pelan, merinding. "Kalian dinyatakan hilang sejak bulan lalu. Tim SAR sudah mau menutup operasi pencarian." "Maksudnya?" Mata Raka membelak. "Kalian hilang selama 40 hari, Mas. Hari ini adalah hari ke-41, tepat setelah 40 hari pengajian yang diadakan keluarga kalian." Dunia Raka runtuh seketika. Ia menoleh ke arah hutan Gunung Salak yang berdiri angkuh di kejauhan. Kabut tebal masih menyelimuti puncaknya. Bagi Raka dan Dani, mereka hanya semalam bersembunyi di gua itu, menghindari pesta para lelembut. Tapi di dunia manusia, waktu telah berjalan 40 kali lebih cepat. Mereka sadar, selama semalam itu, mereka sebenarnya tidak berada di gua. Jiwa mereka telah ditahan di dimensi lain, dijadikan tamu kehormatan di pesta yang tak kasat mata. Dan kepulangan mereka di hari ke-41 mungkin bukan karena mereka berhasil lolos, melainkan karena mereka sudah bosan dan melepaskan mainannya.